Hari ini tepat di tanggal 4 Juni 2025 kami sedang berada di SMA Negeri Ambulu. Hari ini kita akan melakukan wawancara kepada salah satu guru SMA Negeri Ambulu. Kenalkan, nama aku Karisya Inu Nabila dengan NIM 2402104020113. Saya Gadis Waningyu dengan akhiran NIM 070. Saya Sinta Dwiulandari dengan akhiran NIM 067. Kami dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember. Kita lanjut ke video selanjutnya ya. Selamat menyaksikan. Di sini kami dari kelompok akan memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran. Di sini kami sudah bersama salah satu guru SMA Negeri Ambulu, yaitu Bu Vinda. Halo Bu. Hai. Saya Bu Vinda Maya Puspita, guru SMA Negeri Ambulu. Saya di sini mengajar sebagai guru pendidikan Pancasila. Boleh bertanya-tanya ya Bu? Iya boleh, silakan. Oke Bu, jadi Bu Vinda kan sebagai guru pendidikan Pancasila. Nah, mungkin selama mengajar ini apa saja sih tantangan yang Bu Vinda hadapi ketika Bu Vinda sedang mengajar di kelas? Baik, kalau dikatakan tantangan ya sangat banyak sekali tantangannya, khususnya menghadapi siswa yang beragam di kelas, terdiri dari minatnya, bakatnya kan berbeda-beda. Nah, dari situ saya juga tidak bisa memukul secara rata. Sebagai seorang guru ya, nanti kamu juga seperti itu gitu. Ada perlakuan khusus. Saya mencobakan dulu kelas garnis ya, namanya itu Dimas ya. Dimas itu dengan teman-temannya itu saya katakan tidak sama gitu. Karena apa? Mungkin kecepatannya ya. Temannya mungkin berlari, dia santai, ya jalan santai. Nah, itu adalah salah satu juga bentuk tantangan saya gitu. Bagaimana saya bisa mengajak dia untuk dapat berlari sama kayak temannya gitu. Tapi ternyata nggak bisa, ya sudah kudu di apa ya bahasanya dimong satu sabar itu. Kemudian tantangan lagi juga ada terkait dengan pengkondisian kelas. Pengennya sebagai seorang guru ketika kita itu menerangkan ya, pengennya kan diperhatikan seluruhnya sama siswa itu. Tapi yang paling berat adalah terkait dengan fokus mereka, karena fokus mereka sekarang itu ke gadget. Ya, sama gadget. Iya, gadget. Jadinya bagaimana saya bisa mengkondisikan ketika saya menerangkan agar mereka fokus kepada saya. Tantangannya adalah gadget itu tadi ya, dia lebih fokus ke gadget ketika saya menerangkan. Akhirnya saya membuat sebuah kesepakatan kelas namanya. Ada kesepakatan kelas bagaimana ketika saya menerangkan handphone harus dimasukkan. Itu tantangan terberat saat ini kan sebagai seorang guru. Nah, maka dari itu bagaimana nantinya saya menciptakan biar dia itu suka dengan pelajaran saya dan lihat handphone, bagaimana dia nanti bekerja mengerjakan tugas lah ya lewat handphone seperti itu. Karena apa ya, dunia kembali kepada perkembangan zaman kayak gitu. Kemudian tantangan saya yang paling terberat adalah terkait dengan perilaku siswa. Kan di kelas itu ada yang ya tadilah saya tadi mengatakan macam-macam lah ya, gitu. Perilaku khususnya tidak bisa menghargai guru, kemudian sulit untuk dikasih tahu. Tetapi bagaimana saya bisa membantu semua lewat apa? Pelan-pelan memberitahu kepada mereka agar apa? Agar bisa menghargai guru.
permasalahan siswa ya pembelajaran di kelas. Kalau dari sudut pandang saya selama menjadi seorang guru ya, ternyata banyak sekali latar belakangnya dari mereka itu. Contohnya saja ya, ketika saya menerangkan ada yang tidur masih pagi ya, pagi jam 7 itu sudah ada yang tidur. Akhirnya saya bertanya kepada dia, kenapa? Ternyata satu, kurangnya tidur, begadang, satu begadang, kemudian ada yang bermain, kemudian lupa waktu itu, kemudian minat belajarnya kurang. Iya, minatnya belajarnya dia itu kurang gitu. Akhirnya tidak ada motivasi dari dalam dirinya ketika saya itu memperhatikan salah satu anak seperti itu. Jadi yang pertama adalah kurangnya istirahat, tidur malam, begadang, main, endingnya gadget lagi. Kemudian yang kedua adalah motivasi belajarnya dia itu kurang gitu, tidak ada motivasi dorongan dari dalam dirinya sendiri, plus juga dari orang tua. Biasanya kan orang tua itu juga perlu loh mengingatkan gitu. Saya tanya ya, apakah ibu kamu, bapak kamu itu tidak mengingatkan? Tidak. Jadi iya. Akhirnya mungkin dari lingkungan pertemanan dia juga itu. Kalau saya lihat juga pertemanan dia, ya mungkin kayak kamu dulu anggota OSIS, apa sih gitu. Itu kan juga mempengaruhi. Betul. Nah seperti itu juga berpengaruh. Karena motivasi belajarnya itu iya. Ya wes lah gitu loh. Yang penting ya sudah, saya dapat nilai ini ya sudah, dari dalam dirinya dan dari lingkungan sekitarnya seperti itu. Nah, Bu Finda, untuk pertanyaan terakhir ini, kira-kira solusi apa nih yang Bu Finda terapkan untuk menangani tantangan-tantangan yang telah dihadapi oleh Bu Finda? Oke, baik. Solusinya biasanya saya mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang awal kita buat ketika awal pembelajaran masuk itu kan membuat kesepakatan kelas bersama ya, yang telah disepakati oleh seluruh anggota kelas. Nah itu salah satu jalan yang saya gunakan ketika solusi bagi mereka seperti itu. Kemudian yang kedua biasanya saya juga melakukan pendekatan kepada mereka. Karena apa? Mungkin mereka itu juga kurang perhatian, perhatian dari keluarga khususnya, kemudian lingkungan sekitar, teman. Karena apa? Kadang kan ada ya yang tidak punya teman sedekat kalian, mungkin punya teman dekat seperti itu. Jadinya saya kadang tanya, kenapa sih Bile, kenapa sih Lu, kamu kok seperti ini gitu. Jadi yang pertama kesepakatan kelas, yang kedua saya melakukan pendekatan dan motivasi untuk bagi mereka seperti itu. Selesai sudah sesi wawancara kami bersama Ibu Finda. Terima kasih karena Ibu Finda telah meluangkan waktunya dan kami juga bisa memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran. Sekian, terima kasih karena telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.